Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cika dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Indonesia Maju. Di sini aku akan menjelaskan sistem peredaran darah di jantung. Yuk langsung aja. Ya, kita akan mulai dari bagian-bagian yang ada di jantung. Yang pertama ada serambi kanan yang di dalamnya ada atrium dextra atau atrium kanan dan ventricle dextra atau ventricle kanan. Di serambi kiri juga sama, ada atrium sinistra atau atrium kiri dan ventricle sinistra atau ventricle kiri. Kita akan membahas fungsi-fungsi dari masing-masing organ tersebut, tapi sebelumnya aku akan membacakan pengertian dari jantung itu sendiri. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kemampuan otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan kita akan mulai membahas tentang sistem peredaran darah di jantung dan bagian-bagian dari organ-organ tersebut. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah anatomi dari jantung itu sendiri. Di sini yang seperti aku katakan ada dua bagian dari jantung. Yang pertama ada serambi kanan dan serambi kiri. Di serambi kanan itu sendiri terdapat atrium kanan yang ini atau atrium dextra. Dan di bawahnya ada ventricle kanan atau ventricle dextra. Dan di bagian kiri itu ada atrium sinistra yang ini, teman-teman, atau atrium kanan. Dan di bawahnya juga sama, ada ventricle kiri yang ini atau ventricle sinistra. Dan kita akan mulai membahas tentang sistem peredaran darah di jantung, dan kita akan membahas satu-satu fungsi dari bagian-bagian organ tersebut ketika jantung sedang bekerja. Yang pertama, darah yang kaya akan CO2 masuk ke atrium kanan atau atrium dextra melalui vena cava superior yang gede biru ini dan vena cava inferior. Darah yang masih kaya akan CO2 dialirkan ke ventricle kanan yang ini melalui katup tricuspidalis yang abu-abu ini. Dan darah itu masih kaya akan CO2. Dan darah akan dipompa atau dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, ini teman-teman yang biru gede ini. Dan di paru-paru akan terjadi proses oksigenisasi, yaitu proses pertukaran antara CO2 dan O2. Jadi darah yang tadinya akan kaya dengan CO2 di paru-paru akan diolah dan darah tersebut akan banyak lagi mengandung O2 atau oksigen. Dan darah yang kaya akan oksigen dialirkan kembali ke jantung, yaitu melalui vena cava pulmonalis yang ini, yang dua ini, vena cava pulmonalis, mengalir ke atrium kiri atau atrium sinistra yang di sini, teman-teman. Dari atrium kiri ini, darah akan dialirkan ke ventricle kiri melalui katup tricuspidalis. Dan darah yang udah masuk ke ventricle kiri ini kaya akan oksigen, teman-teman. Dan darah yang kaya akan oksigen itu dipompa lagi menuju ke arteri melalui aorta. Lalu dari arteri, darah yang kaya oksigen akan pergi ke arteriola. Dari arteriola, darah akan ke kapiler, yaitu semacam pembuluh darah yang kecil-kecil. Lalu dari kapiler menuju ke organ-organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, hati, ginjal, dan lain-lainnya. Dari organ, darah yang kaya akan oksigen akan bermetabolisme di dalam tubuh, dan darah yang sudah termetabolisme akan mengalir lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dan proses itu akan terjadi terus-menerus selama jantung kita masih berdetak. Maka dari itu, teman-teman, kita harus terus menjaga kesehatan jantung kita agar jantung kita terus berdetak sampai selama yang kita mau. Dan aku punya beberapa tips agar jantung kita bisa terjaga dan terus sehat. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan
kesehatan. Jangan mau terus-terusan mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak dan ujung-ujungnya kita nggak olahraga, jadi jantung kita tidak sehat. Dan yang kedua, lebih aktif bergerak. Selama pandemi ini kita harus banyak olahraga teman-teman, apalagi kaum rebahan yang nggak ada aktivitas sama sekali dan jantungnya jadi nggak sehat deh karena kurangnya aktivitas dan terlalu banyak berdiam diri, itu juga nggak baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu hindari merokok. Merokok itu sangat berbahaya ya teman-teman, apalagi untuk paru-paru dan jantung. Hindari itu kalau bisa. Dan yang keempat, menurunkan kolesterol tinggi. Yang seperti aku bilang tadi, jangan terlalu banyak makan makanan yang berdaging-daging karena kolesterolnya terlalu tinggi dan yang ada nanti jantungnya akan memperburuk peredaran darah yang ada di jantung dan jantung akan tersumbat dan akan terjadi yang namanya kegagalan jantung teman-teman. Dan yang kelima yaitu mengontrol tekanan darah. Jangan terlalu stres, juga jangan sering-sering begadang agar tekanan darah kita normal dan darah yang ada di dalam jantung kita bisa mengalir dengan lancar. Itu saja yang bisa dapat aku sampaikan untuk tips-tips atau kiat-kiat menjaga kesehatan jantung. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman apabila aku ada salah kata atau tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum